Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan langsung mencoba membahas satu emiten yang saya lihat beberapa hari terakhir itu menurun signifikan ya. Dan ini juga sepertinya sudah sering saya bahas pada video-video saya sebelumnya, terutama mengenai saham INKP ini yang berhubungan atau berkaitan dengan fundamental maupun secara teknikalnya gitu ya teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya, kalau teman-teman menonton ketika saya menjelaskan mengenai teknikal di pembahasan Elliott Wave di video saya ya. Nah, itu saya pernah memprediksi atau mencoba mengaplikasikan Elliott Wave pattern ke saham INKP ini secara teknikal gitu ya. Sebenarnya untuk video ini memang lebih fokus nanti pembahasan teknikalnya atau pergerakan harga emitennya, apakah nanti memang mengalami pembalikan harga atau malah semakin menurun gitu ya teman-teman ya. Di video ini saya akan coba menjelaskan lagi. Nah, ini langsung saja teman-teman, secara teknikal untuk saham INKP ini apakah nanti pergerakan harga sahamnya ke arah atas atau ke bawah ya gitu ya teman-teman ya. Nah, di video saya sebelumnya ketika saya membahas mengenai Elliott Wave Pattern gitu ya teman-teman, nah saya pernah memprediksi emiten ini akan menuju ke harga 8.000. Dan ternyata ini benaran terjadi ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dia harganya bahkan ini menyentuh harga di 7.900 ya. Nah, kemarin yang saya aplikasikan adalah di video saya sebelumnya itu adalah Elliott Pattern yang menghasilkan gelombang pertama yaitu impuls yang terdiri dari 5 gelombang bullish, dan di sini terjadi koreksi ABC, dan memang sesuai dengan prediksi saya kemarin, sesuai dengan analisis teknikal yang mengaplikasikan Elliott Wave Pattern ini ya. Gelombang C-nya ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di grafik ini, gelombang C-nya ini kemarin saya memastikan ini akan menuju ke 8.000. Dan kalau secara grafik sih memang terjadi ya teman-teman. Tapi memang di sini pada gelombang keempatnya ini, kalau saya kemarin memprediksinya gelombang keempatnya paling menuju ke harga 9.000 ya. Tapi kejadiannya kemarin secara realistis, maksud saya dia menuju ke kurang lebih harga 9.200-an di sini teman-teman. Ya udah, ini coba saya tarik dulu ya teman-teman. Untuk wave keempat berarti dia menuju ke kurang lebih harga 9.200 gitu ya. Nah, kemudian untuk gelombang 4 ini sendiri ya, dia memang tidak menyalahi Elliott Wave ya teman-teman, karena sesuai dengan teori Elliott Wave, kalau gelombang 4-nya ini, gelombang bearish ya di sini ya, gelombang 4-nya ini tidak melebihi tinggi gelombang 2 ya, atau titik resistan di gelombang 2 ini, berarti masih terkonfirm akan terjadi Elliott Wave yang menuju ke bawah gitu ya. Walaupun memang tidak berada di angka rentang 9.000 kemarin seperti yang saya jelaskan di video Elliott Wave, ternyata emiten ini mengalami sedikit kenaikan ke harga 9.200 seperti ini ya teman-teman. Tapi itu juga masih sesuai dengan kaidah Elliott Wave, karena memang masih lebih rendah dari poin 2 ini ya, dimana di sini titik supportnya, maksud saya titik resistannya itu masih lebih tinggi dari gelombang yang keempat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu gelombang 5-nya terkonfirm gelombang 5 itu menuju ke 8.000 teman-teman. Ini teman-teman, kalau kita lihat di sini berarti terjadi kesudahan dari gelombang bullishnya, tetapi masih merupakan bagian dari gelombang A, B, dan C gitu ya teman-teman. Berarti ini masih satu kesatuan gelombang Elliott Wave gitu ya. Kalau memang teman-teman ingin melihat penjelasan mengenai Elliott Wave lebih dalam lagi, mungkin teman-teman boleh menonton video saya yang sebelumnya pembahasan mengenai Elliott Wave gitu ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita lebih fokus terhadap si INKP ini gitu ya. Apakah nanti setelah ini akan terjadi pembalikan harga atau seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, yang jelas di sini teman-teman, Elliott Wave yang kita buat di sini memang sudah menuju ke titik C ya, yang kita tahu titik C ini merupakan akhir dari gelombang Elliott Wave secara keseluruhan gitu. Nah, secara teknikal mungkin saya akan mencoba melanjutkan teknikal dari INKP ini. Saya akan mencoba menarik titik support ya teman-teman. Untuk INKP ini sendiri memang
dia pernah mengalami titik support di kurang lebih 8.000 ya. Ya udah kita katakan saja 8.000 ya teman-teman biar lebih pas ya. Nah, di sini ada 8.000. Apakah di sini nanti akan terjadi atau berakhir Elliott Wave-nya gitu ya? Karena memang kalau secara pattern-nya di dunia saham itu secara teknikalnya Elliott Wave itu akan berakhir kalau dia sudah mengalami yang namanya Elliott Wave full gitu ya, yaitu adanya gelombang impuls sebanyak 5 gelombang dan koreksi yaitu A, B, dan C. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan teman-teman, walaupun Elliott Wave-nya ini sudah mengoreksi sampai dengan C, bisa jadi memang terjadi yang namanya gelombang bearish lagi ke bawah gitu ya. Berarti terbentuk lagi gelombang reversal dari bullish yang tadi, yaitu reversal juga ke bawah atau gelombang bearish, bisa malah menuju ke titik support yang lebih rendah lagi gitu ya. Tapi kalau memang terkonfirmasi, seharusnya teman-teman secara umum untuk gelombang Elliott Wave ini kalau memang dia sudah mengalami yang namanya koreksi ABC, setidaknya dia akan mengalami yang namanya pembalikan harga, yaitu terulang kembali ke Elliott Wave yang pertama, yaitu terjadi 5 gelombang impuls gitu ya. Nah, untuk lebih memastikan sih teman-teman, kita akan coba menarik titik support seperti biasa ya. Nah, di sini mungkin range harga 7.900 ke 8.000 ya teman-teman. Karena di 7.900 8.000 juga pernah terjadi ini di tahun 2023. Nah, ini juga terjadi pemantulan di tahun 2023 bulan 6 dan di 2024 ya, 2024 Januari ini juga berada harga sahamnya konsolidasi dan kurang lebih di harga ini ya. Tapi teman-teman, saya akan coba menarik garis titik support lagi ya. Karena semakin dalam harga sahamnya, kalau memang teman-teman mau membeli, itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini saya mencoba menarik satu lagi garis ya, titik support berikutnya. Kurang lebih di harga 7.700 teman-teman. Nah, 7.700. Karena 7.700 ini pernah menjadi titik support di periode Januari 2024 dan periode 2023 bulan Maret gitu ya teman-teman. Kalau kita tarik grafik lebih jauh lagi, nah ini di tahun 2020 titik 7.700 itu pernah menjadi titik support ya teman-teman. Titik support kuat ya kalau tidak salah ya. Iya, ini di tahun 2020 menjadi titik support kuat. Nah ini di poin ini teman-teman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah nanti emiten INKP ini setelah terjadinya gelombang Elliott Wave ini, apakah dia langsung akan terkoreksi? Yaitu mengalami namanya Elliott Wave kembali di poin 1, 2, 3, 4, 5 ini atau periode bullishnya kembali ke harga, saya rasa sih untuk titik resisten pertamanya ini kita coba cari ya teman-teman. Titik resisten pertama mungkin berada di angka 8.500 ya. Kalau tidak salah sih beberapa hari yang lalu juga 8.500 ini pernah bertahan gitu ya teman-teman. Nah, di titik C ini juga, maksud saya di titik poin 3 ini dia pernah mengalami yang namanya pembalikan harga. Ya mungkin untuk resisten minornya akan menuju ke 8.500. Nah, terserah teman-teman kalau memang ingin melakukan swing trade ya, atau menginvestasikan dalam jangka waktu short term gitu ya, mungkin bisa membeli di harga 8.000 teman-teman dan menuju ke harga 8.500. Tapi kalau teman-teman melihat apakah mungkin terjadi potensi lebih dalam lagi ya dari 8.000 ya, menurut saya sih bisa terjadi kemungkinan ya teman-teman ke harga 7.700-an. Tapi boleh cicil buy aja teman-teman, karena kalau saya lihat pribadi sih 8.000 itu sudah cukup menjadi titik support kuat gitu ya. Nah teman-teman, coba kita lanjut ya. Seandainya nanti terjadi Elliott Wave kembali ya, Elliott Wave yang impuls ya teman-teman, ya artinya terjadi lagi, berulang lagi patternnya, berarti terjadi bullish gitu ya. Nah, saya akan coba menggambar ya. Di sini teman-teman kalau memang dia terjadi Elliott Wave di harga 8.000 gitu ya, kemungkinan besar dia akan menuju ke titik resisten yang 8.500. Kalau kita katakan 8.500, nanti dia tidak akan terkonfirm untuk titik keduanya gitu ya. Kalau kita lihat 8.500 untuk titik pertamanya, berarti harusnya titik keduanya itu supportnya tidak boleh sama dengan titik support sebelumnya gitu ya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang teman-teman, mungkin prediksi saya untuk Elliott Wave ini berangkat dari 7.700 teman-teman. Karena kalau kita gambar ya, misalnya ini dari 7.700. Nah,
Berarti untuk resisten pertamanya itu bukan berada di 8.500 gitu ya. 8.500 dan titik support keduanya berada di angka 8.000. Nah, makanya ini baru sesuai teman-teman untuk Elliott Wave gitu ya. Berarti potensi menuju ke harga 7.700 masih ada. Nah, coba kita lanjut ya. Berarti ini dari titik poin 2. Tentunya nanti poin 3-nya harus lebih tinggi ya dari poin 2 ya, sesuai dengan teori Elliott Wave. Berarti kemungkinan besar dia akan berada di sini nih. Poin 3-nya di resisten harga 9.000. Dan kemudian ini di poin 8.500 atau range 8.600 akan menjadi titik keempat, dan titik kelimanya pasti akan lebih tinggi ya, mungkin berada di angka 9.000 atau 10.000 maybe ya teman-teman, bisa jadi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau prediksi saya sih bisa jadi nanti untuk emiten ini masih menurun ke harga 7.700 untuk mengalami yang namanya Elliott Wave yang pembalingan harganya gitu ya. Tapi tetap saja sih teman-teman bisa prediksi ini meleset gitu ya, karena kita tidak tahu untuk di 8.000 saja bisa terjadi nanti adanya volume yang lebih bagus gitu ya, atau mungkin bisa terjadi seperti ini teman-teman. Ini coba saya hapus dulu, saya akan coba membuat Elliott Wave baru gitu ya, dari poin 8.000. Bisa jadi ini langsung menjadi poin pertama di 9.000 ya, dan titik supportnya nanti di 8.500 untuk poin kedua. Gelombang yang ketiga, impuls ketiga itu berada di angka 9.000 atau 10.000 bisa terjadi ya teman-teman. Gelombang keempatnya nanti di kurang lebih 9.500, dan yang kelima bisa jadi akan melebihi resisten yang kuat di angka 10.000, bisa langsung menuju ke 11.000 gitu ya teman-teman. Karena kalau coba kita tarik garis ya secara resisten ya, resisten kuatnya itu untuk beberapa periode terakhir itu berada di angka 10.000 teman-teman untuk GNKB. Nah, kalau memang nanti terkonfirm gitu ya, kalau memang nanti terkonfirm Elliott Wave terjadi, harusnya sih untuk gelombang kelima ini harus break dari titik resisten kuatnya di angka 10.000. Nah, kalau kita lihat secara monthly, memang seharusnya sih NKP ini sudah selayaknya sih untuk tidak berada di harga ini gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat nih secara monthly-nya, ya titik 10.000 memang menjadi titik kuat ya. Di sini juga di tahun 2019 pernah mantul ke bawah. Di sini juga tidak bisa break di tahun 2020. Dia pernah break di tahun 2021 Januari, tapi hanya sementara ya. Dia hanya periode 2 bulan atau 3 bulan menuju ke bawah lagi, dan di sini juga di tahun 2023 September pernah break tapi tidak berlangsung lama. Jadi saya lihat sih di sini untuk titik resisten kuatnya di 10.000. Nah, nanti kalau kita lihat secara daily lagi, apakah nanti Elliott Wave yang kita gambar tadi akan mampu menembus resisten 10.000 ini gitu ya. Ya harusnya sih bisa gitu ya teman-teman. Nah, kenapa saya katakan bisa? Saya akan coba melihat dari sisi fundamental secara sekilas ya. Untuk emiten ini memang belum mengeluarkan laporan Q1-nya gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya melihat sih untuk emiten ini berpotensi sebenarnya untuk melebihi harga dari 10.000. Karena secara fundamental dia laba bersihnya juga lumayan lah gitu ya teman-teman. Walaupun memang ya untuk dividen kurang gitu ya. Karena dividennya cuma 50 perak gitu ya teman-teman. Padahal harga saham dan ekuitasnya cukup bagus. Tapi kalau kita lihat dari rata-rata ekuitasnya dia meningkat bagus ya 10%, dan untuk rata-rata ROE-nya juga 10% teman-teman untuk beberapa tahun terakhir ya. Nah, untuk sekarang saja sampai dengan kuartal 1 di 2024 dia mencatatkan ROE di 8%. Ya, cukup menarik teman-teman. Dan perlu diketahui juga untuk PBV dan PER emiten ini masih ya di bawah standar ya, 0,5 untuk PBV dan 5 untuk PER. Dengan harga di 8 ribuan, ya tentunya sih secara fundamental kalau dia kembali ke PBV 1 gitu ya, dan juga PER-nya di kurang lebih PER-nya di 5 atau 10 gitu ya. Ya harganya sih harusnya di angka 15.000 teman-teman. Utangnya juga masih normal ya, di angka 0,6, artinya 69% dari total aset bersihnya. Ya sebenarnya sih teman-teman wajar sih emiten ini harusnya break dari harga 10.000. Dan kalau saya pribadi sih secara fundamental targetnya di angka 13.000 atau menuju range 16.000 ya. Dan dari harga sekarang 8.000 tentunya cukup fantastis teman-teman, berada kurang lebih di atas 50% atau half bagger ya. Nah mungkin sekian pembahasan mengenai emiten INKP teman-teman. Boleh teman-teman juga mengirimkan komentar di kolom komen ya. Kalau memang tidak setuju ya sebaiknya jangan diikuti ya teman-teman. Ini pendapat saya pribadi. Tapi saya yakin sih untuk emiten ini lumayan menarik sih untuk jangka panjang ya. Walaupun memang sekarang
banyak sentimen-sentimen seperti penurunan harga pulp dunia gitu ya, dan juga mungkin penurunan permintaan maksud saya dari ekspor dari luar negeri. Nah, mungkin banyak juga sebagian masyarakat yang menyatakan bahwasanya industri kertas itu akan menuju yang namanya sunset, tapi kalau saya pribadi sih tidak ya. Kita sepertinya tidak akan bisa terhindar dari kertas. Ya, seperti misalnya produk-produk tisu, ya kita kan tidak mungkin eh, hidup tanpa ada tisu gitu ya. Dan mungkin kertas-kertas untuk di Indonesia maupun di dunia itu masih dipakai lah untuk beberapa tahun ke depan gitu ya, walaupun memang perkembangan teknologi itu cukup pesat. Tetapi untuk ketergantungan dengan kertas, saya rasa sih cukup sulit ya teman. Pasti kita masih membutuhkan media untuk baik membaca ataupun menulis gitu ya. Yaitu merupakan hal yang mendasar untuk kehidupan manusia gitu teman-teman. Mungkin sekian teman-teman, boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini, memberikan edukasi dan juga informasi mengenai saham. Terima kasih.